Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Sering kita mendengar tentang investasi akhirat, usaha di dunia tapi menguntungkan dunia sampai akhirat. Salah satu di antaranya adalah infak fi sabilillah. Dan inilah yang Allah janjikan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, harta atau apapun, maka Allah lah yang akan menggantinya. Gantinya tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Tapi sayang ada provokasi dari setan laknatullahi alaih. Setan itu membisikkan ke dalam hati manusia agar manusia itu tidak berinfak, tidak bersedekah, dengan mengatakan kalau kamu infak, kamu miskin loh. Kalau kamu infak, kamu fakir loh. Kebutuhan kamu tidak akan terpenuhi loh. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian kalau kalian infak. Makna menjanjikan itu menghasut, memberikan provokasi, bisikan agar kita ini tidak infak. Dengan mengatakan kalau kamu infak, harta kamu nanti berkurang jauh. Dan inilah yang terjadi, dialami oleh setiap manusia. Syaitan menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat fahsya. Lalu Allah menyatakan, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dari Allah dengan infak ini dan juga karunia dunia dan juga akhirat. Dan inilah yang Allah janjikan dalam Al-Quran, dan janji Allah lah yang pasti benar, sedangkan janji syaitan sekedar merupakan hasutan. Oleh karena itulah seorang muslim lebih menginginkan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berinfak. Pertama, maghfirah dari Allah. Yang kedua, karunia berupa rizki. Adapun ampunan itu satu paket dengan pahala. Siapa yang infak di jalan Allah Azza wa Jalla, pahalanya itu mengalir secara deras terus menerus tanpa henti sampai hari kiamat. Tahu nggak sebanyak apa pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang infak di jalan Allah Azza wa Jalla? Coba kita hitung. Saya sekarang berdiri di hadapan pondok pesantren yang masih sedang dibangun, belum selesai. Umpamanya kita berinfak di pondok ini, membangun kelas, membangun asrama, membangun masjid, memberikan apapun yang bisa bermanfaat. Dari pondok ini lahir nanti da'i-da'i, hufadzul Quran, para asatidz. Maka setiap kali santri dan guru di sini belajar dan mengajar ulum syar'iyah tentang agama ini, para guru dan para santri tersebut memperoleh pahala dari amalannya. Termasuk orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan ini dapat juga tuh. Sampai kapan? Pokoknya selama pondok ini berdiri dan dimanfaatkan. Bagaimana kalau pondoknya runtuh?
mungkin direnovasi, mungkin semoga Allah tidak mentakdirkannya terjadi gempa bumi sampai runtuh. Apakah pahalanya terhenti? Tidak. Karena santri yang tadinya tidak hafal Quran jadi hafal Quran. Yang tadinya bacaannya, tajwid makhrajnya kurang bagus menjadi bagus. Setiap kali mereka baca Al-Quran, mereka dapat pahala. Orang yang dahulu menyumbang untuk tempat belajar mereka juga kebagian dari pahala bacaan Quran mereka. Kalau para santri tersebut nanti menjadi ustadz, menjadi da'i, mengajarkan ilmunya kepada banyak orang, dari sana kontribusi orang-orang yang dulu menyumbang ketika mereka belajar itu tetap dihitung pahala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari santri yang kelak menjadi ustadz tersebut nanti melahirkan da'i baru, ustadz lain, terus lahirlah ustadz-ustadz baru di generasi yang akan datang. Dan itu tidak lepas dari andil infak dan sedekah dalam pondok yang dibangun ini. Maka tetap mengalirlah pahala tersebut kepada banyak pihak yang memiliki andil. Berdasarkan hal itulah maka pahala jariyah yang mengalir terus dari infak fi sabilillah berupa pembangunan pondok pesantren seperti ini terus mengalir sampai hari kiamat, dan semakin lama semakin banyak menyebar karena melahirkan dai-dai baru, para ustadz baru, para pengajar baru, sehingga menyebarlah ajaran Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Terlebih di zaman sekarang di mana teknologi begitu maju pesat, maka hari ini kita berbicara tentang ilmu, hari ini juga bisa tersebar ke seluruh dunia. Mungkin sekarang hanya dengan satu bahasa, tapi kelak ceramah-ceramah dari satu bahasa ini bisa diterjemahkan dengan running text di dalam video-video yang tersebar ke dalam berbagai macam bahasa di dunia. Bisa nggak kita bayangkan sebanyak apa manfaat yang akan lahir dari pembangunan seperti ini? Masya Allah wa la quwata illa billah, tak terhitung. Dan inilah yang kelak akan mengalir terus ke alam kubur. Sekalipun jasad kitanya kelak sudah hancur, sudah lebur di tanah kuburan yang menjadi tempat tinggal kita kelak. Dari sinilah kita melihat betapa besar keuntungan yang diperoleh dari investasi akhirat berupa infak kepada pembangunan seperti ini. Ikhwan dan akhwat azanallah wa iyyakum, sekarang saya berdiri di depan gerbang pondok pesantren yang masih dibangun, yang insya Allah kita akan jadikan ini sebagai ma'had tahfidz Quran untuk sementara untuk putra. Tapi pembangunan ini belum selesai dan kita masih membuka donasi untuk menyelesaikan pembangunan ini. Ditunggu semua ikhwan dan akhwat partisipasinya. Yuk tanamkan investasi dunia dan juga akhirat, sehingga kelak bila kita kembali ke alam baka, memasuki alam kubur, apalagi akhirat nanti, kita disambut oleh pahala akibat dari infak yang kita berikan, yang kita salurkan pada pondok pesantren ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita tergerak untuk menyisihkan sebagian kecil dari harta kita untuk pembangunan Ma'had Tahfidz Al-Quran di Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat ini, di bawah pengelolaan Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.